Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 21 Mei, hari Minggu Pekan Paskah yang ke-7. Hari ini gereja menempatkan sebagai hari Minggu komunikasi sosial sedunia. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, meskipun Putramu telah bersatu dengan Dikau di surga, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11a. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kau sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku, dan milikku adalah milik-Mu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Hari Komunikasi Sosial ditetapkan pada hari Minggu sebelum Hari Raya Pentakosta. Baik bahwa didekatkan dengan Hari Raya Pentakosta, ada hubungan erat antara Pentakosta dan komunikasi sosial. Pentakosta adalah usaha Roh Kudus mensukseskan karya penyelamatan
dan pengudusan dunia. Dengan membangun persekutuan umat Allah menjadi tubuh Kristus. Pelayanan komunikasi sosial adalah usaha kita sebagai manusia menanggapi karunia Roh Kudus itu, khususnya membangun persekutuan kasih di antara umat Katolik, membangun menjadi tubuh Kristus sebagaimana sarana terjadinya keselamatan, persatuan, dan persaudaraan di seluruh dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, rumus peran mempersatukan dalam kasih oleh Roh Kudus mau menegaskan bahwa kecuali peran Roh Kudus menyatukan Bapa dan Putra dalam kasih, Roh Kudus juga merupakan daya hidup ilahi yang memungkinkan manusia karena karunia untuk ikut ambil bagian dalam persekutuan kasih ilahi. Dalam baptis dan krisma, kita menerima Roh Kudus yang membimbing kita dalam membangun kesatuan dengan sesama dalam gereja. Dalam Ekaristi, kita memohon daya Roh Kudus agar roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Roh Kudus merupakan persatuan setiap anggota gereja dan memungkinkan persatuan antara gereja dengan Kristus sebagai kepala tubuh mistik. Roh Kudus adalah ontologi persekutuan antara Allah dengan segenap ciptaannya. Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, yang tahun-tahun akhir ini merumuskan tema Hari Komunikasi Sosial sebagai usaha kita manusia dalam membangun gereja sebagai tubuh Kristus, yaitu agar kita dalam berkomunikasi mendengarkan dengan telinga hati, berbicara dengan hati, karena hatilah jati diri manusia yang terdalam yang menjadi kenisah Roh Kudus. Dengan berkomunikasi, terjadilah apa yang disebut sebagai bicara dari hati ke hati yang dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga persekutuan kita satu sama lain dalam gereja tidak hanya sangat berkualitas berdasarkan rahmat ilahi, tapi sungguh layak dalam membangun tubuh Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada zaman yang ditandai dengan polarisasi dan perbedaan, berketetapan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan hati bukan hanya dituntut bagi mereka yang berkarya di bidang komunikasi sosial, melainkan menjadi tanggung jawab semua orang. Kita semua dipanggil untuk mencari dan berbicara mengenai kebenaran dan melakukannya dengan kasih. Omne sunung sin, jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar didorong-dorong, digoyang-goyang, diguncang-guncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Omne sunung sin, jadilah mereka satu,
seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar ditoel-toel, ditepok-tepok, disenggol-senggol, tetap bersatu membangun dunia baru. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, di Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, di Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, di Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, di Daud menari. Ku kan menari, di Daud menari. Ku kan menari, di Daud menari. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.